Mencoba ChatGPT gratis dengan ChatGPT berbayar, bagaimana sih perbedaannya? Mari kita tes. Sebelum kita masuk ke ChatGPT, yang perlu kalian ketahui, kita itu juga harus memahami tentang bagaimana sih cara penulisan AI prompt. Di sini saya ngambil dari pointstar.co.id. Ada 5 cara menurut mereka ketika kita akan menuliskan AI prompt yang efektif, hasilnya jawabannya yang tepat dan sesuai sasaran. Ini kata pointstar.co.id. Poin pertama adalah bikin perintah yang sederhana dan tidak ambigu. Maksudnya, untuk hasil jawaban yang sangat optimal, prioritaskan kalimat yang jelas, ringkas saat merumuskan AI prompt. Mari kita coba bikin perintah yang sederhana dan tidak ambigu. Pertama, kita pakai ChatGPT 3.5 versi gratis ya. Saya asumsikan perintahnya jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia, tanda tanya. Di sini kan udah langsung ditunjukkan oleh ChatGPT versi gratis ini. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri fisik dan mental yang unik dibandingkan dengan makhluk lain di bumi ini. Bagaimana kalau saya kopikan yang ini, kita masukkan ke ChatGPT 4 ya. Bagaimana responnya di ChatGPT 4? Nah, kalau di ChatGPT 4, manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai karakteristik dan kemampuan unik yang membedakannya dari makhluk hidup lainnya. Kalau di ChatGPT gratis, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri fisik dan mental yang unik dibandingkan dengan makhluk lainnya di bumi ini. Memang pada intinya artinya ini hampir sama ya, tapi kosakata atau parafrasenya mungkin agak sedikit pembeda. Kalau di ChatGPT ini yang gratis, ini secara garis besarnya semuanya pengertian dari apa itu yang dimaksud dengan manusia. Tapi kalau di ChatGPT 4, jadi pengertian manusia itu terbagi dari beberapa aspek. Di sini dijelaskan dan sumbernya jelas banget di sini di ChatGPT 4. Seperti itu, teman-teman. Jadi maksud yang pertama, bikin perintah yang sederhana dan tidak ambigu. Kita akan coba lagi berikan perintah sederhana di ChatGPT versi gratis. Contohnya, buat rumus matematika sederhana. Kita coba. Nah, ini di ChatGPT gratis, ketika saya menyuruh ChatGPT untuk membuat rumus matematika sederhana, di sini dia mengeluarkan tentang rumusan perhitungan luas segi persegi. L sama dengan luas persegi, di mana L adalah luas persegi, S adalah panjang sisi persegi. Ini sederhana banget tentang salah satu contoh bentuk rumusan matematika sederhana. Bagaimana sih kalau kita cek di ChatGPT 4? Kita coba di ChatGPT 4, kita kopikan di sini. Nah, kalau di ChatGPT 4 itu sumbernya banyak banget. Ini kan saya nyuruhnya buat rumus matematika sederhana. Ada rumusan R penjumlahan untuk pengurangan, perkalian, pembagian, dan luas persegi panjang. Jadi di sini di ChatGPT 4
berbeda dengan ChatGPT versi 3 atau versi gratis. Kalau di ChatGPT versi gratis hanya memberikan satu rumusan, sedangkan di ChatGPT 4 versi bayar itu rumusannya semuanya dimasukkan dan sumbernya sangat jelas. Itu sih perbedaan antara ChatGPT 3 dan ChatGPT 4 ya. Terus kedua, kita tentukan gaya, nada atau warna dari hasil yang diinginkan. Contohnya, karena kita berbicara tentang rumus, berikan contohnya dari rumus di atas. Contohnya, berikan contoh soalnya. Nah, kita meminta ke ChatGPT contoh soal dari rumusan di atas. Kita coba. Nah, ini adalah contoh soal dari rumusan di atas terkait masalah persegi. Nah, kita coba ingin tahu nih di ChatGPT 4 bagaimana sih bentuk rumusannya. Kita kopikan ke sini. Kita request ke ChatGPT 4. Dan kompleks banget rumusannya, dan sumbernya juga kompleks banget. Dimulai dari contoh soal penjumlahan, rumusnya bagaimana, contoh soal pengurangan, rumusnya bagaimana, contoh soal perkalian, rumusnya bagaimana, pembagi, contoh luas persegi, contoh luas persegi panjang, soal ini komplit banget kalau di ChatGPT 4. Oke. Ini kita sudah menjawab 2 poin dari poin star ya. Itu tentukan gaya, nada atau warnanya dari hasil yang diinginkan. Karena kita tadi berbicara poin pertama, bikin perintah yang sederhana dan tidak ambigu. Terus kita loncat ke poin kedua. Terus sekarang kita loncat ke poin ketiga, yaitu masukkan keyword atau frase tertentu. Contohnya keyword tertentu itu contohnya kan gini, berbicara tentang matematika. Contohnya ada yang lain soalnya. Nah, kita tanyakan lagi soal yang lain, ada gak soal yang lain. Di sini nyari soalnya soal tentang mencari ruas rumus persegi. Kalau di ChatGPT 4, kita coba di ChatGPT 4 ada nggak soal yang lainnya. Apakah lebih kompleks? Nah, kalau di ChatGPT 4 agar bisa nyambung lebih ke arah posisi masukkan keyword atau frase tertentu, maksudnya soal dari matematika, maksudnya dari soal matematika di atas. Seperti ini. Jadi ini lebih kompleks lagi teman-teman. Terus kita lanjutkan, berikan konteks dan batasan. Cara berikut ini menulis AI prompt seperti seorang yang relevan dengan prompt Anda. Hal ini membantu AI menghasilkan konten yang lebih koheren dan sesuai dengan ekspektasi. Anda juga dapat melakukan parafrase jawaban yang dihasilkan perbedaannya. Jadi seperti itu perbedaannya antara ChatGPT 3 atau ChatGPT gratis dengan ChatGPT versi berbayar atau ChatGPT 4. Perbedaannya sangat signifikan, yaitu bagaimana ChatGPT masing-masing mengelola sesuai dengan ketika menarik data dari sumbernya. Semakin ChatGPT-nya semakin tinggi,
mengolah datanya, memberikan pemahamannya akan semakin kompleks. Dan sini ketahuan antara ChatGPT 4 dengan ChatGPT 3 ketika saya meminta soal matematika atau rumusan matematika, ChatGPT 4 lebih memberikan referensi dan lebih memberikan opsi yang sangat banyak tentang rumusan sederhana, sedangkan ChatGPT gratis, versi gratis hanya memberikan satu rumusan contoh saja. Bagaimana menurut pandangan kalian? Sampai di sini dulu.